Baik, terima kasih Mas Sukasi, teman-teman yang sedang online, yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf atas keterlambatan ini. Tadi masih dalam perjalanan harus nyetir sendiri sehingga tidak bisa seperti biasanya. Kalau ada supirnya, biasanya di perjalanan pun tetap jalan bisa. Gitu. Jadi pada malam hari ini akan saya ajak teman-teman untuk menyadari bahwa diri kita manusia ini benar-benar lemah. Sedang yang kuat itu hanya Allah, yang besar itu hanya Allah. Ya, untuk menyadari hal itu, mari kita buka. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 165. Pernah kita buka ayat itu tapi dalam konteks yang lain. Bagian akhir dari ayat itu nanti akan menyatakan bahwa semua kekuatan itu adalah milik Allah. Gitu. Mari Mas, Sukasi dibaca ayatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Waladina amanu asaddu hubbalillah. Walau yarul ladina zalamu id yarawnal adab. Anal quwwata lillahi jami'ah. Wa anallaha syadidul adab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat dolim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Ya, jadi di dalam ayat itu, di bagian akhir ayat itu Allah memberitahui, Allah juga menyatakan di situ dikatakan anal quwwata lillahi jami'ah. Jadi sesungguhnya semua kekuatan itu adalah milik Allah, punyaan Allah. Wa anallahu syadidul adab. Allah menunjukkan keras siksanya di akhirat nanti. Karena itu manusia harus memikirkannya tidak sekarang. Jangan sampai berbuat zalim sehingga masuk ke neraka. Kita manusia yang berbuat zalim ini sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa sebenarnya. Kalau Allah mendatangkan keputusannya untuk membunuh orang-orang yang zalim itu, kapan saja bisa dilaksanakan oleh Allah dan tidak ada orang atau makhluk yang mampu menghalanginya. Kalau ada orang yang dia itu merasa bahwa dirinya sangat kuat, sangat hebat, ya, apakah karena tenaganya atau karena ilmunya, ataukah karena kedudukannya, pangkatnya, jabatannya, atau pekerjaannya dan sebagainya, atau karena kekayaannya, sebenarnya orang itu sudah memenuhi unsur untuk menyombongkan diri. Sombong itu batarul haq wal ghamdun nas. Kalau sampai dia merasa bahwa dirinya punya kekuatan, padahal Allah lah yang memiliki kekuatan itu, maka berarti dia sudah menentang kebenaran itu. Yang benar adalah anal quwwata lillahi jami'ah, bahwa semua kekuatan itu adalah milik Allah. Manusia hanya lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa dibanding dengan Allah. Kalau Allah mempunyai kekuatan kuwah atau potensi berupa harta, ilmu, kemudian tenaga, dan juga yang lain-lain, semua itu hanya merupakan titipan Allah. Hanya merupakan amanah Allah yang harus dimanfaatkan sesuai dengan yang memberi amanah. Kalau kebetulan kita diberi amanah tentang harta, maka kita punya kewajiban untuk menyantuni orang-orang yang tidak punya banyak harta, yang kekurangan harta. Kalau kita diberi amanah ilmu oleh Allah, kita diberi amanah untuk mengajarkannya kepada orang lain, dan mengamalkannya, bahkan mengembangkannya. Kalau kita diberi kedudukan oleh Allah, kita diberi amanah untuk menggunakan kedudukan kita itu untuk membimbing anak buah kita ke jalan yang benar, termasuk keluarga kita ke jalan yang benar. Kita paham, anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah diri kalian dan tidak keluarga kalian dari siksa api neraka.
Tentu saja kalau kita menjadi pimpinan, kita mempunyai kedudukan yang tinggi, tentu saja kita diberi amanah untuk membimbing anak-anak buah kita itu ke jalan kebenaran. Tidak justru malah berbuat sewenang-wenang, semau gue, beramal semaunya karena berprinsip saya pemimpinnya, saya yang harus ditaati, saya yang harus dipatuhi, saya yang membuat keputusan, maka orang lain harus tunduk pada saya. Tidak seperti itu. Justru kalau kita memegang amanah sebagai pimpinan, kita harus senantiasa ingat kepada pepatah yang mengatakan kabirul qaum khatimuhum. Yang namanya pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan mereka. Dan jadi prinsip pelayan, prinsip penghambaan diri itu harus kita junjung tinggi. Kita menghambakan diri kepada Allah, kita sudah ditentukan oleh Allah, ya, digariskan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka dari itu, apapun perbuatan kita, apakah itu ibadah ataupun muamalah, harus menjadi bagian dari peribadatan kita atau penghambaan kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Begitu juga kita ketika seorang pemimpin melayani pimpinan, ya, melayani anak buah, melayani bawahan, ya, seorang raja melayani rakyatnya dan sebagainya, itu harus menjadi bagian dari penghambaan diri kita kepada Allah. Kalau justru kita merasa kita itu pemilik kekuasaan itu, tidak merasa diamanati, tidak merasa dititipi, kalau kita sudah menentang yang hak, terlepas. Ya, kemudian unsur yang kedua, wazam tunas, itu juga sudah terpenuhi. Jadi diri orang sombong, terlepas, wazam tunas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain sudah terpenuhi untuk orang yang seperti itu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap perasaan kita. Kalau sampai kita itu merasa berkuasa, merasa kuat, merasa hebat dan sebagainya, sebenarnya perasaan kuat, perasaan hebat itu adalah tipuan setan, berasal dari setan. Oleh karena itu perlu kita. Sebenarnya Allah sendiri juga menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, kemudian diberi kekuatan, kemudian dibalikkan lagi kepada yang lemah. Kita bisa buka di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 54. Ya, kita baca di sana firman Allah itu menunjukkan bahwa kita itu diciptakan dalam keadaan lemah dan kemudian kita diberi kekuatan, dipinjami kekuatan oleh Allah, kemudian juga setelah kuat itu kita berubah lagi kepada yang lemah. Itu harus kita sadari betul. Keniscayaan itu tidak akan berubah. Sunatullah, hukum alam itu tidak akan berubah. Kita semua akan mengalami. Nah, sekarang yang masih dalam keadaan kuat, masih merasa hebat dan sebagainya perlu disadari. Waktunya tidak lama lagi, yang kuat tidak akan menjadi lemah, yang hebat tidak akan menjadi hina dan sebagainya. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang tidak amanah ketika dititipi oleh Allah dengan kekuatan, kehebatan, kedudukan, harta, pangkat, jabatan, ilmu, dan sebagainya. Silakan dibaca Mas dari ayat 54 surat Ar-Rum. Quran surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa saibah yakhluqu ma yasha wa huwa alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya, proses kehidupan manusia itu seperti itu. Tetapi jangan kemudian hanya dibaca secara letterless, itu berbicara tentang siklus hidup manusia yang kuat secara fisik, yang lemah tadinya, kemudian kuatkan secara fisik, kemudian dilemahkan lagi dan sebagainya. Tetapi harus
Kalau sesuatu yang menempel kepada manusia itu hanya titipan Allah, tidak ada yang kaya terus, ya. Kalau kekayaannya tidak hilang, itu nanti justru nyawanya yang hilang, itu juga pasti akan datang pada kita semuanya. Yang harus kita tanamkan bahwa kita itu manusia yang lemah. Kalau kita memiliki kekuatan itu yang menjadikan Allah. Allah lah yang menitipi kita itu dengan kekuatan itu. Maka kita harus sadari bahwa kekuatan yang dititipkan oleh Allah itu harus kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah, agar Allah tersenyum, agar Allah suka, agar Allah ridho kepada kita. Tetapi kalau kemudian kita malah justru menyalahgunakan kekuatan yang dimiliki oleh kita, yang dititipkan oleh Allah kepada kita, ya nanti kita menjadi orang yang zalim. Harusnya kekuatan itu dimanfaatkan di jalan Allah, tetapi karena kita zalim, maka kita manfaatkan kekuatan itu di jalan setan. Harusnya harta yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu kita manfaatkan di jalan yang benar, tetapi justru untuk membiayai kebatilan dan sebagainya. Nah, semua itu harus kita sadari. Kalau tidak kita sadari, ya sudah pasti kita akan mati dalam keadaan zalim, ya, memanfaatkan kekuatan yang dititipkan oleh Allah itu ke jalan setan, tidak ke jalan kebenaran. Nah, itu tidak dikehendaki oleh kita semuanya. Teman-teman yang berbahagia, sebagai orang Islam, kita harus menyadari yang seperti itu tidak benar. Ya, kalau selama ini kita masih saja berbuat seperti itu, ya, tidak amanah terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita itu, maka saatnya sekarang untuk bertobat. Saatnya sekarang untuk memperbaiki diri. Ya, jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang sombong, merasa besar. Nah, kemudian akhirnya karena kita tidak amanah, kita manfaatkan kebesaran kita, posisi kita, kekuatan yang dititipkan oleh Allah itu ke jalan yang sesat. Kemudian anak buah kita, orang-orang yang berada di bawah pengaruh kita, karyawan-karyawan kantor kita, tenaga-tenaga kita, itu nanti justru tersesatkan oleh perbuatan kita. Seharusnya kedudukan tadi digunakan untuk menyelamatkan mereka dari siksa api neraka, tapi justru kita manfaatkan kekuatan kita, pengaruh kita, posisi kita itu ke jalan semaunya, ke jalan setan. Sehingga anak buah kita mengikuti kita dan sebagainya. Dan akhirnya terbelalak ketika anak buah dan pimpinan sama-sama masuk neraka, akhirnya mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena kecewa satu dengan yang lain, sama-sama masuk neraka. Nah, oleh karena itu, coba kita buka dulu di dalam surat Al-Mu'min ya. Surat ke-40, ayat 47, dan nanti juga ada surat Al-Baqarah, kelanjutannya 165 tadi, berbicara tentang yang seperti itu. Para orang yang disesatkan dengan yang menyesatkan, antara orang lemah dengan orang kuat, dalam konteks ini adalah memanfaatkan kekuatannya itu untuk menyombongkan diri dari jalan Allah. Dan itu. Nah, silakan dibaca surat Al-Mu'min, ayat 47. Quran surat Al-Mu'min, ayat 47. Wa id yatakhabjuna finnari fayaqulu ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum maghnuna 'anna nasiban minan nar. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, ini sebenarnya adalah orang lemah itu maksudnya adalah anak buah, pengikut-pengikut ya mereka. Kemudian yang menyombongkan diri itu hakikatnya adalah pemimpin-pemimpin yang hakikatnya mereka dititipi oleh Allah status atau kedudukan yang tinggi untuk memanfaatkan ke dalam kebenaran, menyelamatkan anak buahnya, tetapi ternyata disalahgunakan kepemimpinannya tadi, sehingga akhirnya membawa anak-anak buah mereka masuk neraka. Terus? Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka? Iya, tentu saja tidak bisa. Setelah sampai neraka, dulu ketika di dunia para pemimpin-pemimpin itu ya, dia saja menyombongkan diri, dan tidak apa-apa, sunnah itu tak tanggungi, ada yang berkata begitu. Sebenarnya ini yang menurut saya salah sebenarnya, hanya menyesatkan umatnya.
harus hanya mengikuti Quran dan Sunnah, tetapi mengikuti selain Quran dan Sunnah. Seharusnya Quran dan Sunnah menjadi pedoman yang utama, tapi justru Quran dan Sunnah disampaikan. Seharusnya tontonan manusia itu ditaruh di deretan paling belakang sana, yang di depan adalah Quran, ternyata justru malah mengikuti manusia. Qurannya ditaruh di belakang sana. Padahal seharusnya kalau Quran ditaruh di depan sebagai imam, Al-Quran tadi akan membimbing ke surga. Sedang kalau Quran itu boleh ditaruh di belakang punggungnya, maka Quran tadi akan mendorong ke neraka. Oleh karena wajar orang-orang yang lemah ini, yang kemudian mengikuti orang-orang yang sombong ini, kemudian kedua-duanya makin neraka. Setelah makin neraka, orang-orang yang lemah, pengikut-pengikut tadi, yang dulu terkesima dengan pidato para pimpinan-pimpinannya tadi, yang mereka itu mengikuti 100% apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpinnya tadi, manusia tadi, akhirnya menyesal. Nah, dulu ketika dulu hidup di dunia terkesima dengan pengaruh para pemimpin-pemimpin itu, biasanya pemimpin itu mampu segalanya. Biasanya pemimpin-pemimpin itu mampu menyelamatkan dia dari siksa neraka. Tetapi ternyata tidak bisa. Maka ketika di akhirat mereka menuntut, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu. Maka cepatlah kamu menghindarkan diri kami, dari kami, bagian azab api neraka. Tidak bisa. Ya, orang mereka sendiri juga tersiksa di neraka, anak buahnya juga di neraka. Nah, oleh karena itu, dalam kepemimpinan manapun, termasuk dalam kepemimpinan keluarga, tidak berlaku perkataan yang mengatakan wartununut nerokokatut. Tidak bisa di dalam hal itu, masing-masing di hadapan Allah nanti akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Tidak berlaku yang namanya istilah wartununut nerokokatut. Oleh karena itu, teman-teman yang berbahagia, mumpung kita ini masih diberi usia oleh Allah, tidak tahu usia kita masih panjang atau pendek, tetapi kalau dibandingkan dengan usia jagat raya ini, kalau dibandingkan dengan kiamat nanti, maka yang namanya sisa usia kita itu amat sangat tinggal sedikit saja. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang berbahagia, kita harus segera belokkan. Ya, arah hidup kita kalau memang tingkok, kita belokkan. Jangan sampai ada merasa kita itu kuat, kalau sampai ada yang merasa itu dirinya itu besar atau kuat dan sebagainya, itu sebenarnya adalah karena kesombongan. Itu sebenarnya adalah bisikan setan. Oleh karena itu kembali ke jalan yang benar, kita sadari betul bahwa diri kita itu lemah. Sekalipun kita mempunyai uang katakan ratusan juta rupiah, tetapi ingatlah bahwa ratusan juta rupiah itu hanya titipan Allah untuk dimanfaatkan di jalan yang benar. Kita tidak bisa semaunya menggunakan uang itu, karena kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti tentang uang itu. Bahkan dalam konteks harta, Rasulullah itu mengatakan kita harus bertanggung jawab min ainak baru wafima angkatuhu. Nah, dari mana uang itu, harta itu kamu dapatkan, kamu cari, kemudian kemana kamu nafkahkan, itu betul-betul harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. Nah, kemudian ketika sesama saudara kita sebagai sama saudara Islam satu dengan yang lain, ya, nah, di dalam kehidupan kebersamaan dimanapun, apakah di Korea atau di Indonesia atau dimanapun kita berada, yang namanya manusia itu bisa saja terjadi gesekan, friksi, ketidaknyamanan satu dengan yang lain. Tetapi jangan sampai kemudian gesekan, friksi, ketidaknyamanan satu dengan yang lain itu membuat kita itu lari dari kehidupan kebersamaan itu, lari dari jamaah itu sendiri. Ya, karena kita harus paham bahwa al-jama'atu rahmah, hidup dalam kebersamaan itu akan menghadirkan rahmah, kasih sayang Allah, walaupun keluarga. Sedangkan hidup bercerai-berai, berpecah belah itu akan mendatangkan azab dari Allah. Ya, tentu saja sama seperti namanya pepatah Indonesia yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, prinsip itu harus betul-betul kita tanamkan ya dalam diri kita masing-masing ya, bahwa yang namanya kehidupan bersama itu pasti lebih baik daripada kehidupan pecah belah. Ya, 2 orang lebih baik daripada 1 orang, 3 orang lebih baik daripada 2 orang yang lebih banyak. Kalau itu memang sehati, seiman dan sebagainya, tentu lebih baik daripada sedikit. Oleh karena itu, kalau di dalam kehidupan kebersamaan, apakah di Korea, di Jepang, di China, atau di tempat yang lainnya,
kemudian terjadi friksi, gesekan dan sebagainya, jangan kemudian lari kepada orang kafir. Jangan lari minta bantuan kepada orang kafir. Atau jangan kemudian kita menanamkan rasa benci terhadap saudara Islam, bahkan rasa dendam dengan sama saudara Islam, kemudian justru akrab bergaul dengan orang-orang kafir. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena itu Allah memberikan peringatan, ingatan kepada kita semuanya di dalam surat An-Nisa ayat 139 itu ya. Jangan sampai kita mencari pertolongan, jangan sampai kita mencari kekuatan dari orang-orang kafir. Orang kafir itu tidak punya kekuatan sama sekali, karena memang kekuatan itu adalah milik Allah. Orang beriman sebenarnya juga tidak punya kekuatan sama sekali. Mereka hanya dititip sedikit kekuatan oleh Allah untuk dimanfaatkan seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 139, monggo kita dibaca surat An-Nisa ayat 139. Quran surat An-Nisa ayat 139. Alladzina yattaqiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Iya, jadi sudah ditegaskan oleh Allah, kita jangan sampai kita mencari kekuatan dari orang kafir. Yang namanya orang beriman itu ya kumpulnya dengan orang beriman saja, bersaudaranya dengan orang beriman saja. Ya, kekuatan itu diimpun dari sama-sama orang beriman saja gitu. Tidak perlu kita mencari kekuatan dari orang kafir, apalagi menjadikan orang kafir sebagai teman dekat kita, ya. Yang sampai berbuat seperti itu, yang seperti itu tidak dibenarkan oleh Allah. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa pahami betul bahwa diri kita itu orang Muslim, posisi kita itu lemah. Kalau kita punya potensi, punya kekuatan, itu semuanya adalah milik Allah, dititipkan kepada kita semuanya untuk dimanfaatkan di jalan Allah, tidak dimanfaatkan di jalan yang lain selain jalan Allah. Dan kemudian kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita terjadi friksi terhadap sesama Muslim, jangan kemudian kita lari pada orang lain yang tidak Muslim, yang tidak beriman, apalagi orang kafir. Apalagi menjadikan orang kafir tadi menjadi teman dia kita. Nah, kebilah mencari. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk menyadarkan atau mengingatkan kita semuanya bahwa kita semuanya tidak punya apa-apa. Yang kita lahir juga telanjang bulat, tidak memiliki apa-apa. Ketika kita lahir bahkan kita tidak memiliki pendengaran, penglihatan dan hati belum juga. Ya, telinga memang ada, tapi telinga belum berfungsi untuk mendengar. Mata sudah ada, tetapi mata belum bisa difungsikan untuk melihat. Begitu juga hati sudah ada, tetapi kita belum bisa berfungsi untuk memahami ayat-ayat Allah. Tetapi setelah kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan telanjang bulat itu, kemudian kita diberi penglihatan, pendengaran, dan hati. Dan kita harus pahami bahwa penglihatan, pendengaran, hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, di dalam konteks ini, nanti ketika kita menghadap Allah yang dinilai juga hatinya. Dinilai hatinya. Kalau kita menghadap Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat, nah, Allah kita juga selamat di akhirat. Artinya penglihatan dan pendengaran kita itu betul-betul kita manfaatkan, ya, untuk membina hati yang baik. Ya, hati kita juga kita manfaatkan untuk mengatur kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, yang diridhoi Allah. Begitu Mas Radi, sebagai pengantar barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya. Ustaz mohon diterangkan kembali cara untuk mengobati penyakit iri dan dengki Ustaz. Ya. Jadi iri
dan dengki itu memang menghancurkan ya dalam satu makalah. Itu dikatakan bahwa ia kumpa wal khasada final khasada tak perlu khasana sama tak ya perlu khasana sama tak perlu naruh khasad. Sesungguhnya yang namanya khasad atau dengki itu ia kumpa adalah kamu wal khasada terhadap kedengkian. Karena sebenarnya kedengkian itu ya perlu khasana memakan kebaikan sama tak naruh atau bagaimana api memakan kayu bakar. Makalah mengatakan begitu. Artinya yang namanya hasad atau dengki itu betul-betul merusak kebaikan seseorang sampai habis gitu ya. Contohnya saja kalau kita dengki kepada seseorang ya, pada si A gitu ya. Maka suatu saat ketika kita mempunyai keinginan mempunyai kesempatan untuk membantu si A, ya, si A sedang sakit, perlu bantuan kita, tidak punya uang barangkali, kemudian dia perlu bantuan. Pada saat itu kita mungkin membantunya, ya, tetapi kemudian seminggu kemudian 2 minggu kemudian setelah sembuh, gitu ya, setelah sembuh. Kemudian si A tadi yang sudah sembuh tadi ternyata mendapat hadiah sebuah mobil Kijang Innova dari bank BCA umpamanya saja. Kalau yang menolong tadi kemudian ada dengki, ada perasaan dengki, ya mungkin dia tidak suka dengan si A yang tadinya sudah dia tolong, kemudian kok dapat hadiah seperti itu, padahal saya tidak punya mobil Kijang Innova umpamanya. Nah, kalau dia ada perasaan di dalam hatinya kedengkian seperti itu, maka kemudian keikhlasan hatinya ketika menolong beberapa minggu yang lalu itu nanti juga hilang. Ya, padahal kita diminta oleh Allah, ya, diperintahkan oleh Allah menjaga supaya amal-amal kita itu tidak fatal. Nah, kalau kedengkiannya dia, seharusnya kalau dia tidak dengki, amalnya ikhlas karena Allah menolong kita yang sedang sakit tadi, mungkin dia akan dapat balasan yang berlipat ganda. Ya. Tetapi kemudian karena ada kedengkian dalam hatinya, mungkin hatinya akan ketika dia si A itu mendapatkan berita dapat hadiah mobil Kijang tadi, ya hatinya orang yang menolong tadi mungkin ngerasa aja, masa harus untuk mobil. Nah, yang seperti ini juga menggugurkan amal-amal kita. Ya. Maka dari itu Allah mengingatkan di dalam surat Muhammad ya, surat ke-47 ayat 33 itu kita diperintahkan untuk menjaga supaya tidak gugur amal-amal kita. Coba kita lihat, kita baca lagi surat Muhammad ayat 33. Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 37. 33. Ayat 33. Maaf, ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Ya, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu merusak pahala amal-amal. Jadi seharusnya kalau dia itu ikhlas ketika menolong si A tadi, ya ketika si A mendapat hadiah mobil dan sebagainya, dia juga senang bahagia, ya maka amal yang tadi sudah diamalkan untuk si A tadi akan terbalas oleh Allah, dibalasi oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Tetapi kemudian karena keikhlasannya hilang, ya disebabkan oleh kedengkiannya, akhirnya ya hapus amal-amalnya. Ya, amal yang sudah diamalkan pun pahalanya hapus, ya, apalagi yang belum diamalkan. Ya, dia sebenarnya mau membantu si A, menolong si A, karena si A tadi kehidupannya susah sekali. Di bank pun tabungannya hanya tinggal 200.000, sementara dia mungkin punya 200 juta. Ya, sebenarnya dia mau menolong si A tadi. Suatu saat anaknya butuh bayaran uang kuliah, dia mau pinjam nih. Tetapi tiba-tiba si yang mau menolong tadi,
itu mendengar bahwa ada pada dia buah rumah umpamanya. Akhirnya dia tidak bantu aspek untuk masjid dan sebagainya. Sebenarnya kalau dia tadi membantu ya, membantu, dia dapat hadiah atau tidak, berita dapat hadiah itu juga belum tentu benar dan sebagainya. Dia tidak membantu, ya membantu meminjami uang kuliah untuk si A tadi, dia dapat amal, soleh, dia dapat pahala, insya Allah kan begitu. Tetapi karena ada berita kemudian muncul kedengkiannya, akhirnya dia tidak jadi membantu. Jadi kesempatan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk dia ambil sebagai amal soleh, tidak jadi dia ambil karena kedengkiannya. Oleh itu betul sekali kalau yang namanya kedengkian itu akan memakan kayu bakar seperti api, memakan kayu bakar hingga habis. Amal yang belum dilaksanakan tidak jadi diamalkan karena kedengkiannya. Amal yang sudah diamalkan pun akan terhapus karena kedengkiannya. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari kedengkian itu merusak seperti itu. Maka jangan sampai di dalam hati kita itu muncul kedengkian seperti itu. Ya, iman dong kita beramal kan gitu ya. Keselamatan kita itu ada pada timbangan kebaikan kita kok. Ya, kalau kemudian timbangan kebaikan itu kita gugurkan sendiri karena kedengkian kita, nah kita dapat timbangan kebaikan apa? Ya, halus itu seringkali mengingatkan bahwa yang namanya amal kejelekan, amal dosa, salah dan sebagainya, itu dosanya sudah pasti. Balasan dosanya sudah pasti. Ya, jeleknya timbangan kejelekan itu sudah pasti. Tetapi yang namanya amal kebaikan, ya, amal kebaikan itu belum tentu. Kita berbuat baik, nampaknya berbuat baik, lahiriah berbuat baik, tetapi belum tentu amal itu termasuk amal ikhlas. Ya, mungkin saja ketika beramal, amalnya baik. Ketika beramal, dia juga hatinya ikhlas. Tetapi beberapa tahun kemudian, yang undat-undat karena kedengkiannya, karena kecewanya, karena penyesalannya, hilang lagi seperti itu. Nah, oleh karena itu betul, Al-Ustaz selalu mengingatkan, bahwa yang namanya amal dosa, jelek, itu jelek dosanya. Yang namanya amal baik, itu belum tentu salahnya. Karena tidak semudah membalik telapak tangan untuk mempertahankan amal soleh itu, ya, berpahala sampai kita mati nanti. Waktunya panjang untuk mempertahankan keikhlasan itu. Nah, oleh karena itu, hanya orang-orang yang betul-betul dijaga oleh Allah, ya, dari kedengkian hatinya, itu yang beruntung di hadapan Allah. Ya, apalagi kita tahu bahwa yang namanya dengki, iri, dan sebagainya, itu penyakit hati. Dan namanya kalau penyakit hati itu dibiarkan di dalam hati kita, bukan tidak mungkin akan ngobrol-ngobrol seperti kanker. Bahkan yang namanya kedengkian itu nanti akan, kalau ditingkat di dalam hati kita biarkan hidup di dalam hati kita, nanti dia akan berkembang ke yang lain-lain. Ya. Kalau kita dengki, kebetulan kita berharta, nanti melihat teman kita si A dapat hadiah sepeda motor, kita alami sepeda motor hadiah. Sepeda motor pun 15. Karena dia punya dealer sepeda motor mungkin mau. Nah, ini jadi sombong dia. Ya. Jadi sombong. Nah, mungkin juga karena kedengkiannya, ini artinya kedengkian bisa berubah bisa bertambah menjadi sombong. Nah, padahal kita tahu yang namanya sombong itu lahir kemudian tamangkan tapi kalau ini kalau harus mimpi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun harus zarah. Nah, orang yang sombong seharusnya dia membantu si A, ya, tetapi karena orang yang tinggi, seharusnya dia punya kesempatan untuk membantu si A, tapi mendengar berita bahwa si A mendapat hadiah ini, dia tidak jadi membantu, akhirnya menjadi pikir. Artinya ada satu penyakit tadi yang namanya dengki, akhirnya tumbuh menjadi sombong, akhirnya tumbuh menjadi pikir, akhirnya mungkin tumbuh menjadi dendam dan sebagainya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, kita harus berusaha untuk menghilangkan penyakit sombong itu, sebelum penyakit dengki itu, menular ke yang lain-lain, berkembang menjadi penyakit yang lain, yang turun-menurun beranak pinak menjadi penyakit lain, bagaikan akar-akar kanker yang kemudian menjalar kemana-mana dan menghancurkan hati kita itu sendiri.
Nah, teman-teman yang berbahagia, mari kita betul-betul jaga diri kita dari kedengkian itu, supaya kita tidak berakhir di neraka. Karena penyakit hati, sedangkan orang yang selamat di akhirat itu adalah orang yang bersih hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat lagi, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka tiada pilihan lain bagi orang beriman kecuali membersihkan hatinya, baik dari penyakit dengki, sombong, iri, dendam, dan lain sebagainya. Itu Mas Kadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya tadi. Masih dalam pertanyaan Ustadz? Iya, monggo silakan. Pertanyaan dari Mas Johan yang ada di Jakarta menanyakan tentang jamak qashar Ustadz. Iya. Jarak rumah ke kantor saya kira-kira 25 km. Dari sisi hukum sudah boleh untuk jamak qashar, tapi dari sisi iman bagaimana Ustadz? Sedang saya hanya bandingkan dengan orang musafir boleh berbuka. Kita pergi sebentar terus. Bilang lagi kalimat yang terakhir tadi. Dari segi hukum dan sebagainya. Saya hanya bandingkan dengan orang musafir boleh berbuka. Kita pergi sebentar terus kita kan boleh, dari sisi hukum boleh. Tapi dari sisi iman bagaimana Ustaz? Selama ini saya selalu jamak qashar di kantor untuk zuhur dan asar karena memang ada dalilnya. Minta penjelasan tentang itu Ustaz. Iya. Jadi Allah itu tahu apakah hati kita itu mengentengi amal ibadah atau kita itu mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah. Itu Allah itu tahu. Allah itu tahu begitu. Orang yang lompat pagar sudah jadi musafir boleh jadi ya, berarti dia pergi, ibaratnya lompat pagar itu dia sudah musafir. Kemudian dia di bulan Ramadan menyengaja dia melompat ke sana supaya jadi musafir. Kemudian dia membatalkan diri supaya kumpul dengan istrinya dan sebagainya dengan bebas di bulan Ramadan itu, dengan orang yang memang benar-benar musafir kemudian mengambil rukhsah itu beda. Yang satu yang pertama tadi itu menyalahgunakan hukum seperti orang Yahudi, orang Yahudi tadi tahu betul bahwa di hari Sabtu dilarang untuk beraktivitas ekonomi dan sebagainya itu. Ya, karena tahu maka dia di hari Sabtu dia tidak beraktivitas secara ekonomi. Ya, dia memasang jala untuk mencari ikannya itu hari Jumat. Hari Sabtu dia tidak menangkap ikan, tetapi jaringnya itu bekerja. Jumat sudah dipasang, nanti Minggu diambil. Nah, dari segi hukum dia tidak salah karena dia Sabtu tidak beraktivitas. Ya, tetapi dari hati nurani itu memang tidak betul karena dia menyalahgunakan proporsi hukum, menyalahgunakan hukum lagi. Yang sama seperti orang yang dia itu memang benar musafir kemudian mengambil rukhsah sebagai musafir, atau dia menyengaja untuk mengambil rukhsah dengan melakukan perbuatan musafir kan gitu. Nah, itu kan beda. Dari awal sudah sengaja saya mau membatalkan puasa ini, saya tak musafir dulu. Dengan saya memang dalam keadaan musafir, maka saya mengambil rukhsah, itu betul beda. Bedanya bagaikan bumi dengan langit. Yang satu memang berada di atas landasan hukum, tidak dari hati sampai sejak dari dohirnya ya maupun batinnya. Tetapi yang satu dohirnya benar tapi batinnya tidak benar. Seperti orang Yahudi tadi. Nah, apa yang Mas Johan lakukan di jamak qashar, karena memang statusnya sebagai musafir, ya boleh saja. Maka dalam konteks itu jangan ada perasaan hati bersalah. Secara hukum sudah benar, dengan memang musafir, kemudian mengambil rukhsah kan itu. Ya, tidak sama seperti saya itu di rumah.
Kami sholat terus patang rakaat kan tak metu sih, tak jadi musafir itu sholat yang rakaat, tentu kan tidak gitu. Nah, kalau sampai begitu itu namanya menyalahgunakan mengambil posisi gitu. Sedang yang Mas atau teman-teman yang lain lakukan, kalau memang betul kerjanya 35 km dari rumah, kita sampai musafir misalkan, kemudian dia melakukan sholat asar, berapapun lamanya, selama seseorang menjadi musafir, dia punya hak untuk mendapatkan keringanan dari Allah itu. Jadi tenangkan hatinya, nyamankan hatinya, kalau itu masukkan sesuai dengan kehendak Allah, kan tidak ada abuse of power di sini, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan terhadap diri kita. Kalau ada penyalahgunaan hukum dan sebagainya, yang kita lakukan tidak seperti orang yang kita. Begitu Mas Bukati, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Untuk sementara sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustadz. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan ya kita akhiri saja sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit lagi bermanfaat. Nampaknya juga sudah jam 18.20. Mohon maaf ya sebesarnya. Jadi terpaksa tidak bisa on time, harus mundur karena keadaan memaksa gitu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan